Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat 1 Korintus bab yang pertama ayat 7 sampai 9 dengan tajuk meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Mari kita baca dari ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat-ayat sebelum ini, yaitu bermula dari ayat 2, selepas Paulus memberikan salamnya, Paulus telah berbicara tentang kebaikan Allah Bapa terhadap jemaat Korintus. Jemaat Allah telah dipanggil orang-orang kudus, dianugerahkan kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, sehingga kan Paulus berkata bahwa mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, yaitu anugerah roh. Dalam bahagian 2 ayat 7 mengatakan, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, dari awal surat ini, Paulus telah mengingatkan kita suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu Yesus akan datang kembali. Dan itu adalah pasti. Yesus akan datang kembali. Dan sementara menunggu kedatangan Yesus, sudah pastinya kita akan berdepan dengan banyak ujian dan cabaran. Tetapi kita tidak perlu gelisah atau rasa takut atau rasa lemah. Kenapa? Sebab ayat 8 mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 3 perkara yang dapat saya lihat dalam ayat 8 dan ayat 9, 2 ayat ini. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan bukan saja menjanjikan kita kekayaan anugerahnya, Tuhan juga menjanjikan pemeliharaan yang kekal. Itu memelihara kita sampai akhir. Sehingga ayat ini berkata, kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Perkara kedua, bukan saja Tuhan menjanjikan pemeliharaannya, Tuhan juga menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita. Ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Ya, persekutuan dengan anaknya. Tuhan menjanjikan penyertaannya karena Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Bagaimana itu boleh terjadi? Tuhan yang masih bekerja, yaitu melalui Roh Kudus Allah yang sekarang diam di dalam kita semua yang percaya. Allah dapat melakukan segala perkara jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita fikir dan kita doakan, menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi 2 ayat ini menjanjikan pemeliharaan, penyertaannya yang berkuasa, dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan peneguhan. Allah akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Ya saudara, Tuhan menjanjikan peneguhan supaya iman kita teguh
Dan kita boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang dan dapat melawan iblis yang telah pun dikalahkan. Adakah kita dapat merasakan peneguhan Tuhan setiap hari? Ya, bagaimana dapat merasakan peneguhan ini setiap hari? Ya, ayat 9 ini berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, inilah cara peneguhan yang saya alami, yang saya mau kongsikan dengan kita semua, yaitu persekutuan dalam perhubungan yang paling intim, yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu apabila Anda bersekutu dan berhubung dengan Tuhan setiap hari. Yakobus 4 berkata, semakin Anda dekat kepada Tuhan, semakin Anda menjadi kuat. Dan ayat ini berkata kita dapat melawan iblis. Dan iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita diteguhkan melalui janji dan firman Tuhan. Ya saudara, janji-janji dan firman Tuhan dapat memberi peneguhan karena firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa. Dan saudara, inilah juga cara kehidupan Yesus sebagai manusia. Perhubungan Yesus dengan Allah Bapa yang sangat dekat. Kerana Yesus berdoa setiap hari mencari wajah Tuhan. Dan apabila Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Dan dapat mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berdiri teguh dalam firman kebenaran Tuhan, kita juga akan dapat mengalahkan iblis si pendusta itu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ingat kembali ayat kita hari ini dalam ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, hafal ayat ini. Simpanlah ayat ini dalam hatimu. Renungkanlah ayat ini, terutamanya apabila Anda berasa lemah. Ketahuilah, Tuhan dapat meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Yes, meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhannya menyertai kita, akan menolong kita menghadapi cabaran kehidupan kita. Supaya kita dapat bertumbuh. Kita dapat menjadi orang yang lebih daripada pemenang untuk kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, yang kami puji, Allah Bapa yang kami kasihi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ayat yang kami belajar hari ini. Kebenarannya memberi janji yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Semoga kami tidak berhenti di ayat ini, tetapi kami akan dapat terus berusaha membaca firman-Mu, belajar kebenaran-Mu, dan menghidupi ajaran yang kami peroleh dari Roh Kudus yang mengajar kami setiap hari apabila kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.